Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Negara21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin mengulas tentang banyaknya pertanyaan dari teman-teman mungkin pemula tentang manajemen risiko. Memang ini masih banyak yang belum paham ya tentang hal dasar. Hal ini kunci seorang trader akan sukses dan berhasil. Namun sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin berdiskusi secara private, menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silahkan add WA saya di description. Banyak trader yang belum memahami ya pentingnya konsep manajemen risiko dalam trading. Padahal para trader pro sudah mengungkapkan bahwa manajemen risiko ini merupakan salah satu kunci utama kesuksesan seorang trader, ya. Pada kesempatan video kali ini disarikan dan saya mencoba untuk merangkum ya trader dari yang pernah saya ulas juga, seorang trader kenamaan @saikota ya, mengenai dasar-dasar manajemen risiko dalam trading. Ini ditujukan agar dapat membantu Anda memahaminya dengan baik. Saikota yang juga mentor trading itu menulis artikel ya. Ini guna menjawab berbagai hal yang sering ditanyakan mengenai penerapan manajemen risiko dalam trading. Nah, pada artikelnya ini saya coba rangkum. Ini tidak mengulas rinci seluruh penjelasan Saikota yang cenderung mungkin sedikit teoritis, tapi lebih ke pemahaman manajemen risiko dalam trading secara singkat dan umum. Apa sih itu risiko ya? Risiko ini adalah kemungkinan rugi, ya, catat ya. Kemungkinan rugi ya, ini artinya bila kita membeli sebuah saham dengan harga tertentu dan akan ada kemungkinan harga saham tersebut akan turun, ini suatu contoh begitu. Maka kita telah berhadapan dengan resiko. Saham itu sendiri bukanlah resiko, tetapi kemungkinan untuk menderita kerugian akibat membeli saham tersebut adalah sebuah resiko. Selama kita memiliki saham atau mempunyai posisi trading tertentu, mau tidak mau kita akan berhadapan dengan sebuah risiko. Satu-satunya cara untuk mengendalikan risiko adalah dengan membeli atau menjual saham serta membuka atau menutup posisi trading. Nah, selama kita memiliki saham atau mempunyai posisi trading dengan tujuan memperoleh keuntungan, risiko adalah suatu hal mutlak harus kita hadapi dan tidak bisa dihindari tentunya. Cara yang paling tepat yang bisa kita lakukan adalah dengan memanage risiko tersebut. Nah, apa itu sebenarnya manajemen risiko sih ya? Memanage berarti mengenali dan mengendalikan. Ya, manajemen risiko sendiri adalah proses mengenali dan mengendalikan kemungkinan rugi. Seorang fund manager atau akan mengukur risiko kemudian menaikkan atau menurunkan besarnya risiko dengan membeli atau menjual saham serta membuka atau menutup posisi trading. Jadi contoh dengan lemparan koin ya, hasil lemparan koin dapat membantu dalam memahami konsep manajemen risiko. Mari kita ambil contoh jika kita punya sebuah koin dengan probabilitas tampak depan dan tampak belakang yang tentunya setara atau sama. Nah, dalam probabilitas dari sebuah kejadian adalah hal yang mungkin terjadi akibat
kejadian tersebut, yang ditunjukkan oleh perbandingan antara jumlah kejadian yang sebenarnya dengan jumlah kejadian yang mungkin. Jika sebuah koin terdiri atas dua sisi, masing-masing A dan B, jadi mungkin atas sama bawah, dan koin tersebut dilempar 100 kali, maka perkiraan secara umum 50 kali akan jatuh pada bagian A, dan 50 kali akan jatuh pada bagian B. Nah, probabilitas bagian A dan bagian B ini tentunya sama besar, yaitu 50%. Perlu diketahui bahwa probabilitas selalu berada pada angka 0,0 atau 0%, yang artinya tidak mungkin. Hingga angka 1 atau 100% yang berarti pasti terjadi. Misal kita bertaruh dengan aturan sebagai berikut. Modal taruhan adalah $1.000. Kita akan bertaruh koin dengan A akan selalu muncul setiap kali kita lempar. Jika yang muncul koin bagian B, maka kita akan loss atau rugi dan harus membayar $5. Jika benar dan bagian A yang mungkin muncul ya, maka kita akan memperoleh 2 kalinya atau $10. Dalam hal ini, probabilitas profit kita adalah 50% setiap kali kita melempar koin. Ya, profit yang akan kita peroleh adalah 2 kali dari yang mesti kita bayar jika kita mengalami kerugian. Artinya, atau 2 dibanding 1. Dan resiko kita adalah jumlah total modal taruhan adalah $1.000. Sampai di sini mungkin bisa dipahami ya. Nah, rasio risk and reward, seandainya kita bertaruh dengan rasio perolehan 1:1, maka kita takkan mendapatkan keuntungan apa-apa. Artinya hanya draw aja, artinya 1 kalah, 1 menang. Nah, ini 1:1. Kita tidak akan mendapatkan suatu keuntungan dari pertaruhan lempar koin tadi. Tapi hasil akhir dari contoh tadi berbeda karena kita mematok rasio perolehan 2:1. Saya kira ini gampang dipahami ya. Dalam jangka panjang ya, setelah sekian kali lemparan, kemungkinan untuk menghasilkan profit yang cukup besar, mengingat probabilitas profit 50% dengan perbandingan perolehan 2:1. Demikian pula dalam trading, koin bagian A dan B adalah benar dan salah, atau profit dan loss. Sedangkan perbandingan perolehan adalah rasio risk atau reward. Dengan perbandingan perolehan yang semakin tinggi, misalkan kita naikkan menjadi 3:1, maka profit yang kita hasilkan akan semakin besar juga selama probabilitasnya sama 50%. Jadi dengan memperbesar rasio risk atau reward, profit yang kita peroleh dalam jangka panjang juga akan lebih besar. Baiklah sahabat trader ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini mudah dipahami dan bisa diterapkan di dalam trading kita. Jadi money management ini sangat perlu. Jadi Anda harus benar-benar berhitung tentang bagaimana cara mengendalikan atau membuat money management dengan risk and reward yang betul. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.